Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan kembali membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Percaya Sepenuhnya kepada Kristus melalui program Ini Baru Terang. Sebagai pendahuluannya, pelajaran kita sepanjang minggu ini kembali menekankan perlunya untuk percaya sepenuhnya kepada Kristus untuk keselamatan kita. Akan tetapi, melalui tulisan Rasul Paulus kita mengetahui bahwa ada guru-guru palsu yang berupaya untuk mengajarkan ajaran-ajaran palsu bahwa keselamatan itu adalah karena hal-hal lahiriah yang kita lakukan. Ini berbahaya bagi jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu dan juga berbahaya untuk keimanan kita di masa yang sekarang. Maka melalui materi ini kita akan mendapat pelajaran penting dari Rasul Paulus tentang bagaimana menghadapi ajaran-ajaran palsu atau bahaya rohani dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada hari, kemudian amaran atau bahaya rohani, lalu ada solusi, dan kemudian ada alasan mengapa solusi tersebut diberikan. Kita masuk ke pelajaran pertama di hari Minggu. Amaran atau bahaya rohani yang disampaikan adalah harus berhati-hati terhadap guru palsu. Disebut dengan istilah anjing-anjing atau pekerja yang jahat dalam kitab Filipi pasal 3. Mereka menekankan keselamatan karena hal-hal lahiriah. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan itu maknanya adalah kita menerima kemurahan Tuhan, menerima berkat keselamatan, dan juga percaya pada firman-Nya. Lalu kemudian, apa alasannya sehingga solusi itu diberikan? Alasannya adalah, jika kita memilih untuk bersukacita dalam Tuhan, maka kita tidak akan bergantung kepada prestasi, identitas religius kita, atau hal-hal lahiriah atau ritual yang kita lakukan sebagai jalan keselamatan. Jadi alasan untuk bersukacita hanyalah oleh karena Kristus, bukan oleh karena pencapaian pribadi kita. Itu fokus pelajaran di hari Minggu. Kemudian kita masuk ke pelajaran di hari Senin. Amaran atau bahaya rohani yang disampaikan adalah mengandalkan kebaikan masa lalu atau moralitas serta silsilah dan ketaatan kita dalam menuruti hukum. Itu adalah bahaya rohani. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita harus menyadari bahwa hukum tidak mampu menyelamatkan. Justru hukum itu tanpa Kristus, hukum itu akan menekan dan menghukum kita. Karena yang menyelamatkan kita hanya Kristus. Lalu apa alasannya? Alasannya adalah segala sesuatu yang dibanggakan sebagai kebaikan, termasuk dalam hal menuruti hukum Taurat, justru itu akan menghalangi kita melihat kebutuhan kita akan Kristus. Itu pula yang dialami oleh Rasul Paulus ketika itu. Jadi kita harus menyadari hukum tidak mampu menyelamatkan. Dan kita harus mengingat hanya Kristus yang menyelamatkan. Itu untuk pelajaran di hari Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Selasa. Amaran atau bahaya rohani yang disampaikan. Di pelajaran hari Selasa ada 3 ayat yang dicantumkan yang berisi tentang bahaya-bahaya rohani. Apa yang ada di dalam ayat ini seolah-olah mendominasi pikiran dan kehidupan kita, sehingga kita tidak memandang kepada kehidupan kekal, tapi justru pikiran kita disibukkan oleh ketiga hal ini. Yang pertama, dalam Matius pasal 13, ayat 22, kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan. Lalu yang kedua dalam Lukas pasal 4, ayat 5-6, kemegahan dunia. Lalu 1 Yohanes 2, ayat 16, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini adalah bahaya rohani. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita harus mengganti tolok ukur, lalu mengarahkan mata rohani kita untuk memandang Kristus
dan hal-hal yang surgawi. Apa alasannya? Alasannya adalah karena dunia ini bersifat sementara dan menipu, maka kita tidak boleh memfokuskan pandangan mata rohani kita kepada hal-hal di dunia ini. Melainkan, kita harus mengarahkannya untuk memandang Kristus dan kehidupan di dunia yang baru kelak. Karena itulah hal-hal yang bernilai kekal. Itu untuk fokus pelajaran hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Rabu. Amaran atau bahaya rohani yang disampaikan, yaitu mengandalkan kebenaran sendiri melalui penurutan kepada hukum Taurat atau hukum Tuhan, dan buta terhadap kebutuhan akan Kristus. Itu bahaya rohani. Apa solusinya? Solusinya adalah kita harus memiliki iman kepada Kristus, dan kita harus berada dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam kita. Apa alasannya? Alasannya, karena dengan memperoleh Kristus, membiarkan Kristus ada dalam kehidupan kita, artinya kita sudah memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu untuk pelajaran di hari Rabu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Kamis. Amaran atau bahaya rohani disampaikan, memandang ke belakang dan terjebak pada dosa masa lalu dan kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Itu bahaya rohani. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita harus mengenal Kristus lebih dalam. Kita harus bersekutu dalam penderitaannya. Dan kita harus berlari ke tujuan, yaitu hidup kekal. Apa alasannya? Alasannya, karena dengan mengenal dan mengundang kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita akan bisa menjadi serupa dengannya. Maka dosa-dosa di masa lalu, kegagalan-kegagalan di masa lalu tidak akan menghalangi langkah kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk 1 minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan saya tetap mengharapkan kita belajar secara pribadi di tempat kita masing-masing, membuka Alkitab sebagai sumber pelajaran utama, dan juga membuka pelajaran Sekolah Sabat kita. Sebagai kesimpulannya, marilah kita menata ulang arah hidup dan iman kita. Paulus mengingatkan bahwa kebanggaan, pencapaian, dan hal-hal yang kita rasa penting dari kehidupan kita ternyata tidak dapat memberikan keselamatan. Karena hanya Yesus yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, marilah kita terus melangkah dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengenal Kristus, kemudian percaya sepenuhnya kepadanya, dan menjadi serupa dengannya dalam segala aspek kehidupan kita. Ini baru terang.